warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Rizky Dumedini dengan NIM 121236163. Di video kali ini aku bakal bahas bagaimana isu gender mempengaruhi penularan PMS dan HIV/AIDS. Kenapa penting banget untuk kita bahas? Karena bukan hanya soal perilaku, tapi juga soal hak, akses layanan, dan keselamatan tiap orang. Nah, sebelum ke intinya nih, sedikit fakta yang aku bakal kasih tahu. Ketimpangan gender itu membuat perempuan dan kelompok rentan sering mempunyai risiko lebih tinggi tertular HIV dan PMS karena keterbatasan kontrol atas keputusan seksual, kekerasan, dan akses layanan kesehatan yang terbatas nih. Nah, adanya pengaruh norma gender terhadap risiko penularan nih, banyak banget nih norma-norma gender yang ngebuat seseorang lebih rentan tertular PMS HIV. Contohnya norma maskulinitas yang dominan. Misalnya anggapan bahwa laki-laki itu harus jantan, punya banyak pasangan, atau tidak perlu pakai kondom. Ini ngebuat tuh mereka lebih sering melakukan hubungan yang beresiko. Terus tuh perempuan yang kurang punya kuasa dalam hubungan, termasuk sulit menolak hubungan seksual atau meminta penggunaan kondom. Terus tuh ketergantungan ekonomi yang ngebuat perempuan itu sulit meninggalkan pasangan yang beresiko atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri. Lalu selanjutnya ada kekerasan berbasis gender, seperti pemeriksaan seksual yang dapat meningkatkan risiko penularan dan menghambat korban untuk mencari penanganan. Nah, semua faktor-faktor yang aku sebutin itu sama-sama membuat ketidaksetaraan gender yang akhirnya berkontribusi langsung pada meningkatnya risiko penularan. Nah, masuk ke pembahasan kita, isu gender itu bukan cuma soal pembeda antara laki-laki dan perempuan, tapi lebih kepada bagaimana peran sosial, norma, dan ketimpangan kekuasaan mempengaruhi kesehatan, termasuk dalam hal ini, yaitu penularan PMS dan HIV/AIDS. Ketika ada ketidaksetaraan dan sebagian kelompok itu jadi lebih rentan tertular karena tidak mempunyai kendali penuh atas keputusan seksual, perlindungan diri, ataupun akses layanan kesehatan. Nah, selanjutnya itu dampak gender terhadap akses layanan kesehatan. Adanya ketimpangan gender itu tidak hanya mempengaruhi perilaku, tapi juga bagaimana seseorang mendapat layanan kesehatan. Bisa juga memberikan dampaknya. Ada juga beberapa dampaknya seperti stigma dan diskriminasi yang membuat orang malu dan takut melakukan tes HIV atau PMS. Yang kedua itu perempuan sering tidak diperbolehkan mengambil keputusan kesehatan sendiri, misalnya harus minta izin pasangan atau keluarga. Lalu ada kelompok tertentu seperti pekerja seks, LGBT+, dan penggunaan narkoba suntik sering menghadapi diskriminasi yang membuat akses layanan semakin sulit. Selanjutnya ada kurangnya layanan yang ramah gender yang membuat tuh banyak orang enggan mengunjungi fasilitas kesehatan meski mengalami gejalanya. Nah, karena dampak tersebut, akses yang terbatas ini tuh menyebabkan infeksi tidak terdeteksi dan akhirnya terus menular ke orang lain. Ada juga nih contoh risiko yang dialami oleh kelompok tertentu. Adanya ketimpangan gender yang membuat kelompok jauh lebih rentan seperti remaja putri, terutama usia 15-24 tahun, lebih mudah terpapar risiko karena kurangnya pendidikan seks, tekanan pasangan, serta rendahnya kuasa untuk menolak hubungan atau meminta proteksi. Selanjutnya ada perempuan dalam pernikahan yang seharusnya aman justru bisa tertular dari pasangan yang melakukan perilaku beresiko. Nah, selanjutnya ada pekerja seks yang sering tidak punya pilihan untuk mengosisikan kondom. Nah, habis itu ada laki-laki yang terikat norma maskulinitas yang merasa malu untuk tes atau mencari informasi kesehatan. Nah, cara untuk mengatasi masalah ini tuh gimana sih?
Untuk nurunin penularan PMS HIV AIDS ini perlu adanya pendekatan yang dimana pendekatan ini adalah harus sensitif gender. Berapa langkah yang bisa dilakukan itu seperti pendidikan seks secara komprehensif yang tidak hanya fokus pada biologi tetapi juga hubungan sehat dan hak tubuh. Selanjutnya ada layanan kesehatan yang ramah dan tidak menghakimi, terutama bagi remaja, perempuan, dan kelompok rentan. Ada juga pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan agar mereka punya kendali lebih besar atas keputusan kesehatan dan hubungan. Terus tuh adanya perlindungan bagi korban kekerasan. Nah, termasuk akses pemeriksaan segera dan konseling. Lalu ada mengubah norma yang merugikan seperti dengan kampanye kesehatan yang mengajak laki-laki untuk berperan dalam pencegahan. Pada akhirnya, penularan PMS dan HIV/AIDS ini bukan hanya soal perilaku individu nih, tapi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan ketidaksetaraan gender. Selama masih ada ketimpangan kekuasaan, stigma, dan akses layanan yang tidak adil, risiko penularan PMS HIV ini akan terus tinggi. Dengan memahami ini, kita bisa mendorong solusi yang lebih manusiawi, adil, dan efektif. Nah, sekian pembahasan yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.